Oke, kita masuk ke materi yang ketiga. Hal yang perlu diperhatikan dalam membagi topik pembahasan. Nah, ini ya. Kita mulai dari studi kasus dulu. Dalam studi kasus, pengembangan keterampilan kepemimpinan oleh Innovatex, pembagian konten menjadi bagian yang mudah dimengerti menjadi kunci kesuksesan. Penggunaan pengantar dan kesimpulan yang kuat, durasi yang sesuai, serta pertimbangan keberlanjutan memberikan fondasi yang solid. Sementara evaluasi berkelanjutan memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu, memastikan bahwa materi workshop relevan, bermanfaat, dan dapat diaplikasikan dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Nah, ini ada membagi topik pembahasan gitu ya. Nah, yang pertama ada membagi topik pembahasan dengan cermat adalah kunci untuk menyampaikan informasi secara terstruktur dan memastikan pemahaman yang optimal. Nah, yang pertama ada kohesivitas dan kontinuitas. Pastikan setiap bagian saling terkait dan mengikuti secara logis. Kohesivitas membantu audiens melihat hubungan antar ide, sementara kontinuitas memastikan alur cerita atau presentasi tetap lancar. Gitu. Jadi terstruktur ya, lagi-lagi ini terstruktur. Lalu prioritaskan poin kunci. Identifikasi poin-poin kunci yang ingin disampaikan dan berikan penekanan yang sesuai pada setiap bagian. Nah, ini membantu mendirikan landasan yang kuat untuk pemahaman audiens. Selanjutnya adalah pertimbangkan audiens. Nah, pahami tingkat pemahaman dan kebutuhan audiens, sesuaikan kedalaman dan kompleksitas pembahasan agar sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan mereka. Gitu. Jadi misalnya audiensnya adalah masyarakat umum, kita perlu menggunakan atau pembahasannya itu jangan yang lebih ilmiah atau yang lebih berat gitu. Kita gunakan penjelasan yang simpel-simpel aja dengan menggunakan bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada gaya penyajian yang bervariasi. Gunakan berbagai gaya penyajian seperti cerita, fakta, atau ilustrasi untuk menjaga ketertarikan. Variasi membantu mencegah kebosanan dan menjaga keterlibatan audiens. Nah, kalau bisa, ketika kita presentasi, gunakan atau selipkan ya cerita, fakta, atau ilustrasi supaya nggak bosan gitu ngeliat tulisan terus atau ngeliat orang ngejelasin terus. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sesuaikan durasinya nih. Sesuaikan durasi setiap bagian dengan kepentingan urgensi. Pemahaman audiens dapat menurun jika suatu bagian terlalu panjang atau terlalu singkat. Gitu. Jadi setiap pembahasan tuh harus rata ya. Nggak boleh ada satu yang lebih panjang atau lebih singkat. Keenam, gunakan visualisasi. Visualisasi itu untuk mendukung teori yang sedang kita jelaskan gitu. Nah, pendukung visual seperti grafik, diagram, atau video dapat membantu menjelaskan konsep kompleks dengan lebih mudah. Gitu. Karena ketika saya bilang biota laut, itu gambarnya seperti apa. Nah, ketika dibantu gambar seperti ini, penonton akan lebih mudah menangkap. Gitu. Selanjutnya, ada buat pengantar dan kesimpulan yang kuat. Sisipkan pengantar yang menarik untuk memperkenalkan topik dan kesimpulan yang ringkas untuk merangkum poin-poin utama. Nah, ini membantu audiens memahami konteks dan tujuan pembahasan. Gitu. Selanjutnya ada pertimbangkan keberlanjutannya nih. Pikirkan tentang bagaimana setiap bagian menyokong bagian berikutnya. Keberlanjutan membantu pembahasan terasa utuh dan terpadu. Gitu. Jadi, jika pada pertemuan 5 kita membahas tentang pembukaan, cara pembukaan yang menarik gitu ya. Lalu pada pertemuan 6 ini kita membahas tentang membagi pembahasan gitu. Jadi setelah pembukaan ya kita membahas pembahasannya gitu. Nah, itu harus beruntut gitu ya. Jadi terstruktur, lagi-lagi terstruktur. Nah, yang nomor 9 adalah terapkan metode pembelajaran yang aktif. Gitu. Sertakan pertanyaan, diskusi, atau studi kasus untuk mendorong keterlibatan aktif. Metode ini tidak hanya memecah kebosanan, tetapi juga memperkuat pemahaman. Itu yang terakhir ada evaluasi dan adaptasi. Nah, setelah semua poin kita jalankan, kita implementasikan, selanjutnya kita harus memerlukan evaluasi. Apa aja sih yang kurang, apa aja sih yang salah, gitu. Nah, lalu kita adaptasi nih, kita perbaiki apa yang sebelumnya menjadi kesalahan atau kekurangan kita. Oke, kesimpulannya. Memahami audiens, menggunakan variasi penyajian, dan menciptakan koneksi antar bagian adalah kunci untuk presentasi yang sukses dan dapat pemahaman dan dapat dipahami dengan baik. Gitu. Oke, mungkin sekian dari pertemuan 6 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada sesi live mentoring berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.